Pada video kali ini kami akan membahas karakteristik telur berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan sebelumnya. Karakteristik telur berguna untuk membandingkan telur unggas yang satu dengan telur unggas lain. Adapun karakteristik telur dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksterior dan juga interior. Interior bisa dilihat dari ukuran, panjang, tinggi, warna, bentuk, dan rongga udara. Sedangkan untuk eksterior dapat dilihat dari albumin, yolk, dan juga half unit. Berikut ada beberapa alat dan bahan yang digunakan pada praktikum, yaitu beberapa telur unggas, ada telur entok, puyuh, merpati, bebek, kalkun, dan angsa. Lalu ada spatula plastik, jangka sorong, mikrometer sekrup, spidol, official air cell gauge. Lalu ada kaca dan baskom, ada egg yolk color fan, timbangan digital, dan juga yang terakhir ada air larutan garam. Kegiatan pertama yang dilakukan pada praktikum karakteristik telur ini adalah menandai telur menggunakan spidol untuk telur unggas yang terdiri dari lebih satu buah. Lalu selanjutnya semua telur unggas tersebut ditimbang masing-masing menggunakan timbangan digital. Lalu dicatat berikut hasil timbangan dari bobot telur unggas masing-masing. Setelah bobot, lalu dilakukan pengukuran diameter telur dan panjang telur menggunakan jangka sorong. Hasilnya tersebut dicatat dan dapat digunakan untuk menghitung shape index, yaitu dengan rumus diameter telur dibagi panjang telur dikali 100. Lalu dari hasil shape index yang didapat, kita juga bisa mendapatkan bentuk telur tersebut dengan catatan yaitu lebih besar dari 77 itu bulat, 69-77 adalah normal, sedangkan lebih kecil dari 69 adalah lonjong. Berikut adalah hasil yang didapatkan dari pengukuran diameter telur, panjang telur, shape index, dan juga bentuk telur. Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah menguji spesifik gravity, yaitu perbandingan antara jumlah cangkang telur dengan komponen telur lainnya. Dilakukan dengan menggunakan air larutan garam, dengan cara memasukkan telur ke dalam air larutan garam dengan tingkatan yang berbeda. Jika telur itu mengapung, maka dapat dicatat nilainya tersebut. Selain spesifik gravity, juga dilakukan pengukuran rongga udara menggunakan alat official air cell gauge, di mana sebelumnya telur dilihat rongga udaranya dengan bantuan sinar HP dan ditandai menggunakan spidol atau pulpen. Lalu dibandingkan menggunakan official air cell gauge. Nah, berikut hasil yang telah didapatkan dari uji spesifik gravity dan juga rongga udara. Selanjutnya, telur unggas tersebut dipecahkan di atas kaca agar selanjutnya dapat dilakukan pengamatan terkait yolk dan albumin telur. Untuk kerabang dipisahkan karena akan dilakukan pengujian lain. Yolk dan albumin yang berada di kaca akan diukur. Untuk yolk, yang diukur adalah tinggi yolk dan lebar yolk menggunakan jangka sorong. Sedangkan untuk albumin diukur tinggi, lebar, dan panjangnya menggunakan jangka sorong. Hasil yang sudah didapatkan dapat dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan nilai indeks yolk, rataan lebar albumin, dan juga indeks albumin. Berikut adalah hasil yang didapatkan jika sudah dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya, pisahkan yolk dari albumin dan timbang bobot yolk tersebut menggunakan timbangan. Untuk bobot albumin sendiri bisa didapatkan dari bobot telur dikurangi bobot kerabang dan juga bobot yolk. Hasil bobot yang didapatkan dapat dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari tahu persentase kerabang, persentase yolk, dan juga persentase albumin. Berikut hasil yang didapatkan dari bobot kerabang, bobot yolk, bobot albumin, persentase kerabang, persentase yolk, dan juga persentase albumin. Kerabang yang sudah dipisahkan dan ditimbang sebelumnya, dilakukan juga pengamatan tebal kerabang, yaitu dengan menggunakan mikrometer sekrup. Pengujian tiap telur dilakukan di 3 bagian kerabang, yaitu di ujung tumpul, tengah, dan juga ujung runcing. Setelah itu dirata-ratakan hasilnya. Berikut hasil pengamatan yang sudah didapatkan. Kegiatan selanjutnya yaitu melihat warna kuning telur atau yolk dan membandingkannya dengan alat egg yolk color fan.
Amati nomor mana yang cocok dengan warna yolk atau warna kuning telur tersebut. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu menghitung half unit. Half unit dibutuhkan bobot telur dan tinggi albumin untuk menggunakan rumus. Berikut hasil pengamatan yang didapatkan untuk half unit dan juga warna kuning telur.